apapun pengadilannya, mau pengadilan tata usaha negara, mau pengadilan perdata, mau pengadilan pidana sekalipun, ketika seseorang itu berhadapan dengan persoalan hukum, apalagi ini mantan presiden, maka dia harus patuh. Karena saya berikan kesempatan pada Bung Sangaji. Silakan, Bung Sangaji. ya, makasih Mas Aiman. Mas Aiman, sebelum kita masuk ke sini, ini karena juga salah satu isu yang belakangan juga mendapat perhatian dari publik ya. Sebagai orang Maluku, saya menyampaikan keprihatinan yang mendalam atas peristiwa di Matraman yang melibatkan beberapa orang Maluku dan warga setempat, dan kita menyampaikan belasungkawa yang dalam atas korban dari beberapa saudara kita. Dan sebagai bangsa Indonesia, Mas Aiman, saya kira ini menjadi pelajaran supaya kita tidak mudah terprovokasi. Kita harus mengutamakan dialog, dan tentu yang lebih penting adalah kita menjaga kebersamaan sebagai warga bangsa demi perdamaian dan kedamaian bagi bangsa ini ke depan. Dan kalau orang Ambon itu bilang, poton di kuku rasa di daging, ali rasa beta rasa katon semua bersaudara. Ya, itu pesan saya yang pertama, Mas. Kita semua bersaudara. Ya, betul Mas. Ya. Yang kedua, Mas Aiman, tadi Bang Rifai memutarkan satu video dari putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Jadi gini, di dalam sistem peradilan pidana, baik advokat, kemudian jaksa maupun hakim, itu masing-masing punya kewenangan sendiri-sendiri. Dan produk hukumnya juga beda-beda. Dalam persidangan pidana, mahkotanya jaksa itu kan adalah pada surat dakwaan. Artinya surat dakwaan itulah yang menjadi dasar dari diselenggarakannya suatu peradilan pidana. Kemudian bagi hakim, mahkotanya ada pada putusan. Bagi advokat, mahkotanya ada pada pembelaan. Ya, termasuk dalam membuat eksepsi atau nota perlawanan, termasuk juga adalah nota pembelaan. Nah, kalau kita lihat di putusan hakim kemarin, putusan itu harus dibaca dalam dua konteks. Yang pertama adalah kita lihat pertimbangannya, karena daging dari putusan itu sebetulnya ada pada pertimbangan. Dalam bahasa ilmu hukum disebut dengan ratio decidendi. Ya, jadi kalau kita baca putusan itu menimbang bahwa, itu sebenarnya adalah dasar pertimbangan sampai kemudian lahir amar. Amar itulah adalah putusan dari hakim. Nah, saya ingin menyambungkan antara apa yang dipertimbangkan oleh hakim terkait dengan surat dakwaan yang tidak cermat, tidak jelas dan tidak lengkap, kemudian dinyatakan batal demi hukum, itu harus kita lihat pada pertimbangannya. Apa pertimbangan hakim sampai kemudian langkah yang harus dilakukan oleh jaksa, apakah pertimbangan itu memuat pertimbangan bahwa jaksa harus melakukan perbaikan terhadap surat dakwaan, ataukah sebetulnya hakim tidak memberikan jalan itu kepada jaksa penuntut umum untuk melakukan perbaikan terhadap surat dakwaan. Nah, saya ingin putar bagaimana pertimbangan dari hakim. Saya akan putar aja langsung dari sini, Mas Emma. Oh, audionya. Ya, audionya langsung seperti Bang Rifai supaya berimbang gitu. Ya, ntar ya, saya akan. Nah, ntar ya. Memperhatikan ketentuan pasal 75 ayat 2 huruf B, ayat 3 dan pasal 206 ayat 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Memperhatikan ketentuan pasal 75 ayat 2 huruf B, ayat 3 dan pasal 206 ayat 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan. Mengadili, menyatakan permohonan dari tim advokat terdakwa tersebut diterima. Oke. Jadi Mas Aiman, di dalam pertimbangan pasal 75 yang tadi dikutip ayat 4-nya oleh rekan saya Bang Rifai, hakim sebetulnya dalam pertimbangannya hanya mempertimbangkan pasal 75 ayat 2 dan ayat 3. Ayat 2 itu adalah terkait dengan syarat pembuatan surat dakwaan harus jelas, lengkap, dan kemudian cermat. Dan ayat 3-nya terhadap surat dakwaan yang disusun secara tidak cermat, tidak jelas, dan tidak lengkap, maka dapat dinyatakan batal demi hukum. Artinya, hakim tidak mempertimbangkan bagi jaksa untuk melakukan perbaikan terhadap surat dakwaan yang diatur dalam ayat 4. Ya, ini pertimbangan
Serius ini, ya. Makanya kemudian pertimbangan ini berkorelasi dengan amar putusan. Sehingga dalam amar putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur, hakim tidak memerintahkan jaksa untuk melakukan perbaikan terhadap surat dakwaan, ya. Nah, karena ini berkorelasi saya kira dengan apa yang disampaikan oleh Pak Prof Gayus, bahwa dalam putusan itu kan ada dua, dapat dibatalkan atau batal demi hukum. Nah, yang ini batal demi hukum. Kalau dia batal demi hukum, maka semua kerangka dakwaan yang dibangun oleh jaksa itu rontok semua. Oke. Dari mana Anda bisa menyimpulkan bahwa putusan setelah itu batal demi hukum dan kemudian menghapus seluruh predikat terdakwa dari Dr. Tifa? Kan dalam amarnya disebut begitu. Menyatakan surat dakwaan sekian-sekian oleh jaksa penuntut umum batal demi hukum. Itu amar putusan. Dakwaannya batal demi hukum. Yes. Itu yang mendasari bahwa segala predikat terdakwa lepas. Iya, karena gini, kita harus bedakan seperti tadi disampaikan oleh Prof Gayus. Ya. Perkara ini sebenarnya perkara yang akhirnya menjadi laboratorium hukum Indonesia ya, dalam banyak yang menarik rezim hukum pidana baru ya. Karena ini rezim hukum pidana baru ya, baik KUHP maupun KUHAP. Tersangka itu seseorang yang disangka berdasarkan dua alat bukti. Kemudian status tersangka itu siapa sih yang memberikan? Penyidik yang memberikan. Dalam hal ini adalah Polda Metro Jaya. Kemudian Polda Metro Jaya mengirimkan berkas. Kemudian berkasnya dinyatakan lengkap, maka kemudian tersangka dan berkasnya diserahkan kepada penuntut umum. Disitulah kewenangan penyidik selesai. Close. Dari penyerahan tersangka dan barang bukti itu, jaksa kemudian melakukan penuntutan. Kalau tadi tahapnya adalah tahap pra penuntutan, maka begitu pada naik tahap penuntutan, seseorang tersangka itu berubah status menjadi terdakwa. Terdakwa itu syaratnya adalah, terdakwa itu definisinya adalah tersangka yang dihadirkan dalam persidangan dan kemudian dituntut, diadili dan didengarkan keterangannya. Makanya sampai hari ini Mas Roy statusnya belum jadi terdakwa, masih tersangka. Sehingga kami punya hak yang diatur dalam pasal 158 KUHP baru untuk mengajukan pra peradilan. Makanya pra peradilan kami diterima, dan pra peradilan kami yang ketiga ini juga tetap diproses oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Karena kenapa? Mas Roy belum berubah baju dari tersangka menjadi terdakwa. Kenapa? Meskipun registrasi perkara pidananya 300 Pit B 2026 sudah keluar oleh Pengadilan Negeri Jakarta Timur, tapi Mas Roy belum didakwa dengan pembacaan surat dakwaan. Sementara Bu Tifa, ini surat dakwaannya sudah dibacakan dan sudah keluar surat perlawanan. Makanya kemudian hakim menyatakan surat dakwaan batal demi hukum, sehingga Bu Tifa sebagai seorang warga negara hari ini bebas dari semua tuduhan. Itu clear itu. Ya, sepanjang belum dilakukan ada langkah hukum yang baru dari jaksa penuntut umum, entah mau melakukan perlawanan terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur atau mau melakukan perbaikan surat dakwaan. Sepanjang itu belum dibacakan dan belum diregistrasi secara sah, maka hari ini Bu Tifa adalah warga negara yang bebas secara hukum. Itu clear itu. Ya, nah. Kemudian yang kedua Mas Aiman, saya kira ijazah ini memang menarik ya Mas Aiman ya. Banyak sebenarnya forum yang bisa kita gunakan untuk membuktikan ijazah ini asli atau palsu. Ya, tadi ada gugatan perdata. Dalam berbagai gugatan perdata, ingat Pak Jokowi itu tidak pernah hadir. Meskipun sudah diwakilkan oleh tim kuasa hukumnya, di dalam perdata itu memang yang hadir itu adalah kuasa hukumnya, tetapi ingat, di dalam gugatan perdata ada kewajiban dari tergugat untuk hadir dalam forum mediasi. Itu ada permanya itu. Ada peraturan Mahkamah Agung yang mengatur bahwa tergugat pada saat dilakukan mediasi wajib hadir dan tidak boleh dikuasakan oleh kuasa hukum. Tapi selama ini Pak Jokowi kan tidak pernah hadir. Ya. Selalu kita dengar dari kuasa hukumnya mengatakan, oh itu tidak penting buat Pak Jokowi karena bukan Pak Jokowi sebagai penggugat atau bukan Pak Jokowi sebagai pelapor. Nanti aja dalam perkara pidana gitu. Ya memang perkaranya berbeda gitu. Dalam perdata Pak Jokowi itu orang yang digugat, maka orang yang digugat, apalagi ini mantan presiden, saya kira juga harus menghormati dan mematuhi
forum peradilan perdata, karena peradilan perdata itu adalah bagian dari kekuasaan kehakiman, itu sah secara hukum negara. Jadi kita nggak bisa milih-milih gitu loh. Kalau perdatanya saya nggak mau hadir, tapi pidananya aja. Kalau saya melaporkan yang lain, kemudian mereka jadi tersangka, boleh saya hadir gitu, nggak boleh begitu. Karena apapun pengadilannya, mau pengadilan tata usaha negara, mau pengadilan perdata, mau pengadilan pidana sekalipun, ketika seseorang itu berhadapan dengan persoalan hukum, apalagi ini mantan presiden, maka dia harus patuh. Karena peradilan yang diselenggarakan itu sah secara hukum negara. Ya, diatur di dalam undang-undang kekuasaan kehakiman, diatur dalam undang-undang hukum acara pidana, diatur dalam undang-undang peradilan tata usaha negara, dan juga diatur dalam HIR atau hukum acara perdata. Jadi kalau dikatakan bahwa Pak Jokowi hanya bisa hadir di peradilan pidana, ya karena Pak Jokowi yang melaporkan mereka dan mereka jadi tersangka gitu loh Mas Aiman. Jadi sebetulnya pilihan Pak Jokowi untuk mengambil langkah melaporkan mereka secara pidana ini menurut saya adalah sesuatu yang sebenarnya dari awal ini kita kita debatkan sesuatu yang kurang tepat. Kenapa? Karena yang dituntut oleh semua warga negara Indonesia adalah ada sikap negarawan dari Pak Jokowi untuk memberikan klarifikasi aja. Hal yang sangat simpel, hal yang sangat sederhana, hal yang tidak butuh, para pengacara. Tidak akan menyelesaikan masalah. Ya karena tidak menyelesaikan masalah karena Pak Jokowi tidak pernah menunjukkan. Coba kalau Pak Jokowi menunjukkan, masalahnya pasti selesai. Ini kan asumsi bahwa kalau Pak Jokowi nunjukin, masalahnya nggak akan selesai. Itu asumsi. Ya, tidak menunjukkan aja menimbulkan masalah, kalau menunjukkan pasti masalah selesai. Karena apa? Semua orang pada akhirnya bisa melihat ijazah itu secara langsung. Ya, tanpa perlu mengarahkan relawan, tanpa perlu di sini ada Bang Rifai dengan para pengacaranya, ya. Dan bertahun-tahun loh, Mas Aiman. Bertahun-tahun kita ada di Rakyat Bersuara hanya memperdebatkan selembar-lembar ijazah. Yang sebenarnya ini deliknya adalah delik pencemaran nama baik. Nah, kalau kemudian kita lihat laporan pidananya Pak Jokowi, ya, seperti tadi yang sudah disinggung oleh Prof. Gayus juga, ingat, laporan Pak Jokowi ini adalah deliknya, kualifikasi deliknya adalah pencemaran nama baik dan fitnah. Apakah ijazah akan dibuktikan di dalam persidangan pidana? Kita belum masuk kepada proses pembuktian loh. Ini baru putusan selah. Saya ambil contoh, ya. Saya ambil contoh. BAP-nya Pak Jokowi, kebetulan saya yang baca. Di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada saat kami pra-peradilan yang kedua. Yang pertama enggak, tapi yang kedua. Karena kita menguji pasal 32. BAP Pak Jokowi itu 90% keterangan Pak Jokowi justru adalah tuduhan terkait dengan fitnah dan pencemaran nama baik. Terkait dengan ijazah itu hanya sekitar 4-5 pertanyaan. Ini di BAP? Iya. Dan itu pun penjelasan Pak Jokowi terkait dengan apa yang mau sampaikan di situ? Satu, ya saya buka saja ya, meskipun ini harusnya jadi materi. Buka saja nanti sebentar aja. Saya minta waktu 2 menit aja untuk saya break sebentar. 2 menit aja. Oke, baik. Saya akan kembali nanti hanya 2 menit. Saya akan kembali ke Bung Sangaji. Baik, Mas Aiman.